Om Swastiastu, Om pemirsa Bali TV. Swastiastu. Kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk tentunya, dan kita akan coba kembali mengulas atau membahas tentang pandemi COVID, karena beberapa hari yang lalu Presiden sudah mengeluarkan putusan mencabut yang namanya PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, apakah pandemi ini sebenarnya sudah berakhir atau seperti apa, dan apakah ini akan sudah tepat? Bagaimana ancaman kira-kira virus dari luar negeri nanti, karena katanya Cina akan membuka gate-nya, itu mungkin akan membuat arus katakanlah wisatawan ke Bali ini akan lebih banyak. Bagaimana dampaknya bagi Bali khususnya? Kita akan wawancarai Prof. Mahardika. Sudah lama kita Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu ya. Nah, gimana kabarnya, Prof? Sehat? Baik, baik. Ya, ini tentang pandemi, Prof, dan kaitannya dengan keputusan Pak Presiden Jokowi. Apakah ini sudah tepat? Iya. Cabutan PPKM ini? Ya, pandemi kalau dari segi terminologi istilah itu pandemi itu ranahnya WHO. Ya, ketika dua virus, dua penyakit yang masih mengejala di dua wilayah WHO, maka sudah tergolong pandemi. Nah, itu bukan ranah kita ya. Yang penting ranah kita adalah kalau endemi, kita Indonesia boleh mengklaim. Sudah endemi. Boleh mengklaim ya. Jadi kalau mempunyai data yang akurat itu boleh mengklaim Indonesia sudah endemi. Nah, data yang akurat ini saya belum tahu, terutama sekali yang dilihat dari endemi atau tidak itu adalah yang disebut dengan excess mortality. Jadi kematian sebelum COVID dan setelah COVID itu tiap bulan itu berapa? Apakah terjadi lonjakan yang luar biasa atau masih sama dengan sebelumnya? Kalau sama dengan sebelumnya, maka kita boleh mengklaim sebagai endemi. Nah, itu. Tapi yang penting adalah yang sekarang ini adalah emergency kesehatan, health emergency. Itu yang nampaknya sudah jauh sangat menurun dan sangat tenang. Di mana health emergency ini tentu indikator utamanya adalah tingkat hunian rumah sakit serta jumlah kematian. Nah, itu dari segi health emergency dan keadaan Indonesia. Nah, kemudian dari segi virus, ya. Dari segi virus yang dominan di dunia termasuk Indonesia itu adalah Omicron. Ya, virus yang lain sudah terdesak karena memang daya replikasi dan daya penyebaran yang jauh lebih cepat oleh Omicron, sehingga virus lain terdesak menjadi hampir punah. Virus COVID-19 yang lain sudah terdesak. Sudah terdesak, masih di bawah 1% ya, sedangkan 99% adalah Omicron. Dan Omicron yang ada di dunia ini itu sudah berkembang biak sedemikian rupa menjadi paling tidak 8 garis keturunan. Udah banyak punya cucu. Tetapi 8 garis keturunan ini saya melihat ada indikasi bahwa dia secara molekuler, secara virologi, dia sudah agak lemah. Jadi jelas sekali marka molekulernya adalah ini yang menunjukkan adalah virus yang sudah namanya atenuasi. Jadi sudah daya bikin penyakitnya itu menurun dibandingkan dengan Delta maupun yang Wuhan yang pertama dulu. Jadi dari segi sana ya PPKM ini memang dan juga waktu ya. Saya pantau sejak lama dari Juli ya. Saya selalu bilang bahwa ketika sudah lebih dari 3 bulan, apalagi sekarang 6 bulan sejak Juli itu, maka situasinya tidak terjadi lonjakan yang luar biasa, maka kita sudah bisa mengklaim endemi, mengklaim penurunan efek aktivitas virus COVID-19 dan dengan asumsi. Nah, selalu ada asumsinya dengan ada dengan disclaimer istilahnya. Apa yang saya katakan itu adalah tidak berlaku jika benar muncul virus yang benar-benar baru. Nah, itu peluangnya ada dan maksudnya muncul virus baru yang jauh sekali, yang berbeda sekali dengan virus yang sekarang. Yang lebih berbahaya gitu, Bro. Tentu kalau yang tidak berbahaya kan tidak masalah. Tentu yang kita masalahkan masih ada peluang. Masih ada peluang dan dari segi kedokteran hewan. Jadi saya pantau virus-virus yang ada pada hewan di dunia ya, terutama di kelelawar dan terenggiling, itu banyak sekali virus-virus yang mirip dengan COVID-19.
Jadi mempunyai marka patologis, marka keganasan yang mirip dengan COVID-19, atau sehingga kalau ini istilah melompati spesies barrier yang tadinya pada hewan, kemudian mempunyai perubahan genetik sedikit sehingga mampu menular pada pada manusia, dan kemudian bisa manusia ke manusia, muncullah COVID yang baru lagi. Ya, itu potensi ada. Ada potensinya. Nah, sehingga untuk sementara kalau disclaimer itu tidak ada, jadi faktor itu saya kira memang pandemi health emergency atau kegawat daruratan karena COVID ini memang sudah harus diakhiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden itu sudah sangat akurat. Lebih-lebih satu lagi yang dijadikan oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah Indonesia sudah melakukan sero survei pada 100 kota di Indonesia, ya, pada 10 atau 20 kota saya lupa. Jadi 10 kota di Indonesia. Ya, dan hasilnya ternyata 98% penduduk Indonesia sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID-19. Itu dasar yang paling kuat sekali, sehingga memang sudah layak kemudian PPKM ini dicabut. Ya. Apakah kemudian kita melihat ke negara lain, katakanlah Cina agak gawat sedikit. Ya. Apakah kita tidak kemudian melihat kemungkinan Indonesia akan seperti Cina nanti ketika PPKM dicabut, umur bebas, orang nggak pakai masker dan sebagainya? Ya. Cina saya lihat itu ada dua hal, ya. Pertama, saya lihat secara ilmu genetik, itu yang letupan yang hebat di Cina ini namanya efek leher botol. Jadi sebelumnya demikian ketatnya dikunci oleh pemerintah Cina, kemudian sempat bobol sedikit, akhirnya itu menyebar itu. Jadi dan yang kedua, kalau melihat saya melihat pola genetik virus Omicron ini yang banyak sekali, paling tidak tiga ciri molekuler saya lihat yang kemungkinan besar menunjukkan dia itu adalah kurang ganas. Cina sebenarnya sudah rugi tidak menerapkan membuka sedikit populasinya, sehingga hampir 100% penduduk mereka sebenarnya tidak kebal terhadap COVID-19. Jadi gitu. Kebijakan pengetatan itu. Zero COVID itu malah merugikan. Ya? Itu merugikan. Nah, yang ketiga, saya sudah pantau dan selalu saya pantau setiap hari virus COVID yang beredar di Cina. Ya, untuk sementara yang bersirkulasi di sana itu adalah tipe BF7 sama BA52. Dan untuk dua strain ini atau galur ini, BA52 misalnya, itu sudah lama diidentifikasi di Indonesia. Sudah ada di Indonesia. Ada 8.000 data. Bayangkan, 8.000 dari 40.000 data virus COVID dari Indonesia itu adalah BA52. Dan ada belasan data, memang lebih sedikit, yaitu belasan, yaitu sekitar 14, itu adalah BF7. Dan sudah terbukti tidak menyebabkan apa-apa. Kita aman-aman saja dalam sehingga kalaupun virus itu datang lagi dari Cina, ya kita sudah mempunyai sebelumnya. Dan satu lagi yang pointernya, bahwa kekebalan oleh infeksi Omicron alami ini. Jadi saya menganggap bahwa kekebalan alami jauh lebih baik daripada buatan karena vaksin, sehingga kebal terhadap satu Omicron saja, itu kan kita akan kebal terhadap Omicron yang lain. Asal virus yang muncul itu masih berlabel Omicron. Ya, begitu yang lain, disclaimer saya berlaku. Gitu loh. Ya, artinya bahwa keberuntungan bagi Indonesia katakanlah bukan keberuntungan ya. Kondisi yang tercipta sekarang ini bagian dari memang kehendak alam katakanlah gitu. Ada faktor-faktor percampur yang sudah virusnya memang sudah banyak ya, Prof. Ya, saya tambahkan lagi, kita sering ada eksperimen sosial sebenarnya, rekayasa sosial tidak sengaja. Bali dengan ogoh-ogoh yang demikian ribuan berkumpul, tidak ada letupan apa-apa. Dan setelah itu kemudian Indonesia menerapkan boleh mudik, ada gelombang jutaan orang, mobilisasi orang, juga tidak terjadi letupan yang luar biasa. Artinya eksperimen sosial ini sebenarnya tidak sengaja menunjukkan bahwa satu, kita sudah mungkin sudah terjadi penyebaran
virus Omicron secara silent, yang bersyukurnya seperti saya duga sekarang adalah mempunyai ciri molekuler yang lebih jinak atau kurang ganas dibandingkan dengan virus yang lain. Nah, untuk ciri molekuler saya harus sampaikan. Jadi untuk bisa membuktikannya itu harus ada eksperimen lab. Tetapi yang beresiko tinggi bisa menyebar lagi ke lingkungan, sehingga saya lebih kalaupun saya mempunyai alat yang canggih untuk membuktikan, saya tidak akan menyentuh itu karena beresikonya untuk menular ke masyarakat lebih besar, sehingga lebih baik kita kemudian mencari indikator-indikator tidak langsung. Oh, ini nampaknya kurang ganas. Apakah benar demikian? Walau-alam ngiring atau sang numun. Rasanya sih yang sampai sekarang sudah yakin, karena saya sudah pantau hampir setahun ini, yang Omicron ini memang menunjukkan pola yang kurang ganas dibandingkan dengan Delta. Jadi kita bisa lebih agak tenang ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita tuh waspada ya Pak itu, Pak? Waspada lurus, kita harus tetap waspada, tapi parno barangkali ya, paranoid jangan ya. Yang disebut saya waspada secara gimana misalnya adalah kalau kita apakah perlu kita melakukan testing silakan testing dari penumpang pelancong dari Cina, silakan, banyak negara yang menerapkannya. Tetapi sampai sekarang kita sudah paling tidak ada 4 galur sudah ada di Indonesia, Delta, Wuhan, Alpha, sama Omicron. Ada 4 dan semuanya leaking dari luar. Artinya bagaimanapun ketatnya, tetap namanya virus barang tidak kelihatan, mungkin di baju, mungkin di testing negatif, tapi yang bersangkutan masih berpeluang membawa virus. Jadi hanya menekan, tapi tidak meniadakan masuknya virus dari luar. Nah, karena itu saya tidak mengatakan sangat memerlukan pengujian pada mereka yang datang dari Cina terutama. Saya kira sama saja dari manapun, sama saja, dan juga risikonya sama saja. Bersiaplah bahwa ada virus yang lolos, dan itu sudah terjadi. Sekian 3 tahun ya lolos dari luar. Kecuali kita blok sekali, tidak ada lagi travel dari luar yang nggak mungkin dilakukan zaman ini. Itu ya, tuh. Artinya kalau Bali sekarang sudah membuka pintu sebenarnya sudah selebar-lebarnya, Prof. Ya. Itu nggak masalah, Prof, ya? Saya kira tidak masalah, hanya saja dalam bentuk kewaspadaan tadi yang harus saya ingatkan. Mohon deh rumah sakit jangan sampai harus siap siaga tetap, jumlah bed, kemudian kamar perawatan. Kalau sewaktu-waktu muncul letupan, kita tidak geragapan lagi. Tabung oksigen yang dulu waktu zaman Delta sampai kurang tabung oksigen. Itu yang barangkali kesiapsiagaan. Ya. Tapi masyarakat bisalah mungkin agak lebih santai katakanlah gitu ya, Prof, dengan kondisi pandemi. Dan mungkin ujian terakhir kita nanti di yang kemarin liburan tahun baru ini ya, Prof, sudah terbuka seperti normal gitu. Kita akan lihat 2 atau 3 minggu lagi. Kita sudah lolos dengan mudik. Saya kira tahun baru ini tidak. Ya, tidak akan. Oke, sebagai closing statement dari Prof Mahardika kepada masyarakat, pemerintah, what next, apa yang kita lakukan? Ya, untuk pemerintah saya kira kesiapsiagaan pandemi yang masih berlangsung ini, dan kesiapsiagaan jika muncul pandemi yang baru lagi. Dan itu is a matter of time, it's not if. Itu kata bahasa Balinya hanya masalah waktu, bukan masalah seandainya. Jadi kemungkinan besar terjadi kesiapsiagaan itu. Jadi yang kedua, kemudian untuk masyarakat saya kira lurus ngiring lakukan kegiatan seperti sedia kala. Tapi yang barangkali yang disebut waspada tadi, ngiring cerdas kita bisa menjadi sumber penularan untuk orang lain. Karena itu kalau memang diperlukan, pakailah masker. Kalau memang bisa, jagalah jarak dan jangan pergi ke tempat kerumunan. Saya kira itu pesan saya. Waspadaan yang cerdas ya? Waspadaan yang cerdas. Baik, terima kasih Prof Mahardika atas statement dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi berita yang bagus buat kita. Tapi saya tetap mengatakan bahwa memang kita harus tetap waspada ya, Prof, ya. Pemerintah juga terutama rumah sakit jangan lalai, jangan abai. Bednya disediakan, tabung oksigen juga harus disiagakan. Kita nggak tahu ke depan ini siap, mudah-mudahan sih tidak terjadi kalau ada mutasi Prof, virus itu yang akan kita. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi. Terima kasih sampai jumpa. Ampun.